football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG buka negosiasi dengan Conte. Masa depan Pochettino dispekulasikan bakal dipecat akhir musim ini. Calcio Mercato melaporkan PSG telah memulai negosiasi dengan Conte. Menurut laporan tersebut, Conte punya klausul bebas meninggalkan Tottenham Hotspur meski kontrak tuntas Juni 2023. Conte juga disebut tergiur dengan tawaran dari PSG, tetapi Tottenham akan berusaha membujuk sang pelatih untuk bertahan. Arteta isyaratkan Arsenal segera perpanjang kontrak Lacazette. Penampilan apik Lacazette akhirnya memunculkan saran agar sang striker dipertahankan saja. Mikel Arteta sebelumnya sempat ditanya soal masalah tersebut. Ia mengaku senang dengan performa Lacazette belakangan ini. Akan tetapi ia tak tahu apakah sang striker akan bertahan atau tidak di musim panas nanti. Mikel Arteta kemudian ditanya soal masa depan Lacazette sekali lagi. Kali ini ia mengisyaratkan Arsenal sepertinya akan segera memperpanjang kontrak sang striker. Lacazette sendiri kabarnya ingin kontrak berdurasi yang cukup panjang, yakni sekitar 3 tahun. Setelah 12 tahun, Ronaldo akhiri musim tanpa trofi. Ronaldo gagal membawa MU melaju lebih jauh di Liga Champions. Dengan kekalahan ini, MU dipastikan menyudahi musim tanpa trofi untuk 5 tahun beruntun. Selain itu, catatan apik Ronaldo selama 12 tahun terhenti juga, yakni selalu mengakhiri musim dengan trofi. Kali terakhir Ronaldo nirgelar pada musim perdananya bareng Real Madrid di 2009-2010. Belum cukup catatan buruk di atas, Ronaldo menandai 3 tahun beruntun tanpa perempat final Liga Champions. Padahal sedari 2016 hingga 2018, Ronaldo selalu jadi juara bareng Madrid. Galatasaray versus Barcelona. Xavi tak mau Blaugrana ulangi kesalahan yang sama. Xavi Hernandez mengalihkan seluruh fokusnya ke laga melawan Galatasaray dalam leg kedua Liga Eropa 2021-2022. Jelang laga tersebut, Xavi mendesak anak asuhnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti leg pertama agar meraih kemenangan. Sebagaimana diketahui, Barcelona akan bertandang ke markas Galatasaray Jumat dini hari nanti. Tentu saja, partai tersebut merupakan laga penting bagi kedua tim. Mainz versus Dortmund, di Borussen menang, tempel Bayern. Partai tunda Mainz versus Dortmund dihelat di Mewa Arena, butuh kemenangan demi memangkas jarak dengan Bayern. Dortmund menurunkan skuad terbaiknya, namun gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-87 lewat aksi Axel Witsel. Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Dengan hasil ini, Dortmund kukuh di posisi kedua klasemen dengan 56 poin, berjarak 4 poin dari Bayern di puncak klasemen. Sedangkan Mainz dengan 34 poin dari 25 laga, bertahan di posisi ke-10. Juventus versus Villarreal. Kapal selam kuning kandaskan Bianconeri. Juventus menjamu Villarreal di Allianz Stadium. Tuan rumah memulai dengan dominasi pertandingan. Namun di 15 menit sisa waktu pertandingan menjadi bencana buat Juventus. Pelanggaran Daniele Rugani berbuah penalti pada menit ke-75 dan Gerard Moreno tak menyia-nyiakannya. Pau Torres menggandakan keunggulan dari situasi sepak pojok pada menit ke-85. Penalti Arnaud dan Juma pada menit ke-92 memastikan Villarreal menang 3-0. Dengan hasil ini, Villarreal melaju ke perempat final dengan agregat 4-1. Lille versus Chelsea menang 2-1, The Blues mantap ke perempat final. Bermain di Stade Pierre-Mauroy,
Lille harus mengejar ketertinggalan 0-2 dari leg pertama. Sempat memimpin lewat penalti Burak Yilmaz di menit ke-38. Wakil Prancis gantian 2 kali dibobol, masing-masing oleh Christian Pulisic di injury time babak pertama dan Cesar Azpilicueta di menit ke-71. Kemenangan membuat Chelsea melaju ke perempat final Liga Champions dengan agregat akhir 4-1. Chelsea menjadi tim Inggris ketiga yang lolos setelah Manchester City dan Liverpool. Brighton versus Tottenham, Harry Kane CS menang 2-0. Brighton versus Tottenham berlangsung di Vollmer Stadium. Christian Romero membuka keunggulan Tottenham pada menit ke-37. Harry Kane pun kemudian menggenapkan keunggulan Tottenham di babak kedua, tepatnya di menit ke-57. Skor 0-2 untuk kemenangan Tottenham menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Tottenham berhasil mengumpulkan 48 poin dan berada di posisi ke-7, sedangkan Brighton tertahan di posisi ke-13 dengan raihan 33 poin. Arsenal versus Liverpool, The Reds menang 2-0 tempel Manchester City. Pada laga yang dihelat di Emirates Stadium, Liverpool mendapat perlawanan ketat dari Arsenal karena cuma menguasai 51% ball position. Kedua tim sama-sama bikin 9 attempts. Gol-gol Liverpool dibuat di babak kedua lewat Diogo Jota di menit ke-54 dan Roberto Firmino di menit ke-62. Tambahan 3 poin membuat Liverpool kini kukuh di posisi kedua klasemen dengan 69 poin dari 29 laga, sedangkan Arsenal di posisi keempat dengan 51 poin dari 27 laga. Thiago Alcantara enggan jemawa usai Liverpool dekati poin Manchester City. Liverpool berhasil memperpendek jarak dengan Manchester City di papan klasemen Liga Inggris. Hal tersebut terjadi usai si Merah mengalahkan Arsenal di Emirates Stadium dengan skor 2-0. Saat ini Liverpool berada di posisi kedua dengan 69 angka. Mereka cuma berjarak 1 angka dengan Manchester City yang ada di puncak klasemen. Kendati cuma berjarak 1 angka, Liverpool tak mau jemawa. Gelandang Liverpool, Thiago Alcantara mengatakan timnya akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di setiap pertandingan. Kami hanya mencoba untuk memenangkan setiap pertandingan yang kami miliki. Kami harus menganalisis permainan ini untuk melewati kesalahan yang kami lakukan dan kemudian menatap ke depan. Itulah kuncinya untuk tetap rendah hati dan lapar. Tutur Thiago dikutip BBC. Alasan manajer Liverpool Jurgen Klopp cadangkan Mohamed Salah lawan Arsenal. Bintang Liverpool Mohamed Salah harus puas berada di bangku cadangan saat jumpa Arsenal. Dalam lanjutan Liga Premier Inggris yang digelar di Emirates Stadium, manajer Liverpool Jurgen Klopp mempercayakan posisi depan kepada Diogo Jota, Sadio Mane, dan Luis Diaz. Klopp lantas menjelaskan keputusan tersebut berkaitan dengan pemulihan cedera kaki Salah, sebagaimana sang pemain berlatih terbatas pada minggu ini. Salah pulih tepat waktu tetapi dia hanya menjalani 1 sesi latihan, kata Klopp. Dia bisa masuk sebagai pemain pengganti tanpa masalah. Lanjutnya, sikat Juventus 3-0, Gerard Moreno, kami sudah tahu bisa menang. Penyerang Villarreal Gerard Moreno sudah tahu timnya bisa menang melawan Juventus di leg kedua babak 16 besar Liga Champions Kamis 17 Maret. Kami sudah tahu bisa menang di sini melawan tim hebat di stadion yang luar biasa. Ini adalah pertandingan yang sulit, seimbang. Ketika kami bisa memecah kebuntuan, kami merasa lebih nyaman, tentu saja, ujar Moreno. Kami telah menunjukkan bahwa kami selalu bisa bersaing dengan apa yang terbaik di level tertinggi, siapapun yang ada di lapangan. Lanjutnya, Juventus buang-buang peluang berujung dipermalukan Villarreal.
Juventus dipermalukan Villarreal 0-3 di kandang sendiri dan tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Massimiliano Allegri menyayangkan kans yang terbuang. Bianconeri total melepaskan 14 tembakan, 5 diantaranya on target. Villarreal yang bermain bertahan mengincar lewat serangan balik, mencatatkan 8 percobaan dengan 3 yang on target dan seluruhnya berbuah gol. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyebut kekalahan ini tak lepas dari kegagalan timnya memanfaatkan kesempatan yang ada. Sementara itu, Villarreal berhasil membuat momen-momen kecil untuk jadi peluang. Witan Sulaiman bikin gol, FK Senica menang dan lolos ke semifinal Piala Slovakia. Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri sukses membawa FK Senica melaju ke babak semifinal Slovenský pohár atau Piala Slovakia. Di babak 16 besar yang berlangsung Kamis 17 Maret, FK Senica menang atas FK Pohrony dengan skor 3-2. Pada laga ini, Witan Sulaiman berhasil membuat gol penentu kemenangan FK Senica di menit ke-86. 2 gol Senica lainnya dikemas oleh Filip Orsula di menit ke-6 dan Marko Totka di menit ke-48. Erling Haaland bakal jadi pemain termahal Liga Inggris jika ke Manchester City. Manchester City bersiap menjadikan penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris. Manchester City kini dikabarkan berada di urutan terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Erling Haaland pada bursa transfer musim panas. Manchester City berencana mengikat Haaland dengan gaji 500.000 pound sterling per pekan. Padahal saat ini, pemilik gaji tertinggi di Liga Inggris adalah Kevin De Bruyne dengan penghasilan 385.000 pound sterling per pekan. Sementara itu, Manchester City diyakini bakal mengeluarkan biaya setidaknya 64 juta pound sterling untuk mendapatkan pemain 21 tahun tersebut. Martial bantah rumor Ronaldo bikin ruang ganti Manchester United tak harmonis. Striker Manchester United yang dipinjamkan ke Sevilla, Anthony Martial, membantah rumor Cristiano Ronaldo bikin ruang ganti setan merah tak harmonis. Cristiano adalah seorang profesional top, salah satu yang terbaik dalam sejarah permainan, kata Martial dikutip dari AS. Kami semua mencintainya, ada hal-hal dikatakan di media yang tidak benar. Saya berada di ruang ganti itu dan saya tahu apa yang terjadi, ujar Martial lagi. Arsenal tertarik pulangkan Eden Hazard ke Liga Inggris. Arsenal tertarik dengan pemain asal Belgia Eden Hazard dan sudah melakukan komunikasi. The Gunners telah melakukan kontak pertama guna mendapatkan servis sang winger. Pelatih Arsenal Mikel Arteta dikatakan secara pribadi tertarik dengan mantan pemain Chelsea tersebut. Untuk memindahkan Hazard ke London Utara, tampaknya akan menguras kantong Arsenal dan kurang cocok dengan kebijakan perekrutan klub baru-baru ini. Eden Hazard dijadikan opsi karena pengalamannya di Liga Inggris yang sudah cukup mentereng. Statistiknya saat masih berkostum Chelsea memang tidak bisa dipungkiri itu cukup impresif untuk seorang pemain depan. Memukau di Liga Champions, Inter Milan hubungi agen Sebastian Haller. Inter Milan dikabarkan telah menghubungi agen dari pemain Ajax Amsterdam Sebastian Haller. Haller menjadi incaran tim-tim Eropa setelah penampilan apiknya di Liga Champions. Haller memiliki kontrak hingga tahun 2025 bersama Ajax Amsterdam. Tetapi agennya dikabarkan telah bertemu dengan Inter Milan untuk membahas potensi kepindahannya pada musim panas. Ini Nerazzurri kabarnya harus membayarkan 35 juta euro untuk mendapatkan jasa pemain Pantai Gading tersebut. Sementara itu, Inter Milan diketahui tidak mampu memenuhi tuntutan dari Ajax Amsterdam. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!